Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sami sehat sedaya nggih? Alhamdulillah kita semua, kita sedaya dikasih kesehatan, keimanan, keislaman, sehingga juga pagi hari ini kita bisa mengadakan majelis ilmu, ngaji, ngatur jiwa, mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah terlimpah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istri-istri beliau, para sahabat dan semua kaum muslimin yang mengikuti risalahnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya berusaha melaksanakan janji saya. Ada materi yang belum selesai beberapa waktu yang lalu, waktu yang agak lama gitu ya. Ada materi yang belum selesai tentang pendidikan karakter Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Ini waktu itu Januari, bulan Januari. Catatannya tesing nggih jenengan nggih. Nggih, angger mboten nggih niki kula tukaken bahasa ininya apersepsinya. Jadi tanggal 25 Januari kita materinya itu tentang karakter, pendidikan karakter Nabi Ibrahim alaihissalam. Waktu itu ini Januari. Nah, niki. Nah, kalau sekarang 4 Mei. Nah, sekarang 4 Mei itu nanti tentang doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dulu waktu tanggal 2 Februari ketika Pak Darto lagi tindak dono hudan itu tentang keutamaan Al-Quran. Kemudian Ahad 2 Maret tentang puasa karena momennya puasa. Waktu itu saya mau nyarutang yang meneruskan pendidikan karakter Nabi Ibrahim, tapi momennya pas puasa itu Pak Darto. Nah, untuk Pak Darto. Nah ini, wah ini agak momennya semoga pas. Tadi disampaikan oleh Pak Gun tentang haji gitu ya. Jadi nanti ada filosofi yang tertera dalam Al-Quran, juga ada doanya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi itu dulu sampai sini ya, ada beberapa pelajaran keteladanan yang bisa kita petik
dari kisahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, berarti sekarang ini dulu sampai sini tesih kemutan apa mboten? Tesih nggih? Nggih, lanjut pokoknya sekarang ya. Nah, jadi kisahnya Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim atau Nabi Ibrahim, jadi yang bapaknya itu Ibrahim, Ismail niku putranya. Kisahnya itu kan banyak sekali. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam berusia 175 tahun. Usianya Nabi Ibrahim teng Qisasul Anbiya, kisahnya para nabi itu 175 tahun. Dawa napa mboten? Dawa nggih. Panjang usia beliau. Ada nabi yang lebih panjang lagi usianya. Nabi sinten? Nabi Nuh alaihis salam. Usianya 950 tahun. Nah, Nabi Ibrahim 175 tahun dari lahir sampai wafat, semua mengandung hikmah, semua mengandung pelajaran. 175 tahun semua mengandung pelajaran. Mboten kaya dewek usiane nembe pinten nun sewune jenengan. Nah, saya baru nun sewu baru 40 ya, 40 berapa itu pun yang mengandung pelajaran, yang bisa diceritakan, yang mengandung pelajaran. Kita lihat dipetani niku napa? Dikorek gitu ya. Kemudian ini loh kisah kita yang mengandung pelajaran, yang bisa diceritakan untuk anak cucu. Kalau Nabi Ibrahim dari lahir sampai wafat. Nah, kan banyak yang kita kenal. Jenengan kenal cerita Nabi Ibrahim sing pundi? Ada cerita Nabi Ibrahim ketika mencari Tuhan, kan gitu. Wonten malih napa malih? Cerita dibakar, tidak hangus nggih. Nah, terus napa malih? Menyembelih Ismail, Masya Allah. Nah niku menyembelih Ismail anak yang paling ganteng niku kan. Ada lagi sebelum menyembelih Ismail, nikah lagi. Dengan siapa? Dengan Hajar. Diperintah teng sinten? Teng bojone. Berarti bojo pertama perintah bapak kayak Pak Ibrahim, Pak bojo malih mawon ngoten niku. Bapak-bapak teng mriki kan mboten nate kan? Jangan kan diperintah. Ngendi kegelewean mawon bojone langsung gila kan lho nggih. Nah, nanti kita akan dalam tafsir itu kita sinkronkan dengan tema hari ini berkenaan dengan sejarah dan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Doanya pun banyak. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam banyak sekali. Ada apa? Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berilah saya anak yang soleh. Berilah saya anak yang soleh. Berilah saya anak yang soleh. Lah ketika Nabi Ibrahim donga kaya kue pingko pangkaping, bojone kan mboten kepenak. Ayalah Pak Ibrahim dongane kados niku. Nah sementara istrinya belum dikaruniai putra, belum punya keturunan. Nah itulah akhirnya kan bojo malih. Pak jenengan bojo malih mawon kan niku. Akhirnya menikah lagi, diperintah dengan siapa? Dengan itu tuh perempuan itu, Hajar. Dia diperintah ditidok nasisan, kan kata siku. Wis akhirnya Pak Ibrahim kepaksa purun atas permintaan istrinya gitu. Terus hamillah Hajar. Kemudian hamil, terus lahir siapa?
Ismail alaihis salam. Umumnya orang punya putra baru, bayi gitu kan, yang bahagia tidak hanya istrinya, suaminya juga sangat bahagia. Nah, karena Ibrahim begitu luar biasanya bahagia, akhirnya perhatian maring bojone sing keloro kuwe. Bahasane yang ngumbahna popok, terusan bersih nopo, kados niku nggih perhatian niku full teng putra Ismail dan istri Hajar itu. Bojo pertama cemburu apa mboten? Cemburu. Nah, cemburu ngangge banget iku ya. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim itu atas perintah Allah membawa siapa? Ismail bayi dan istrinya yang kedua itu Hajar itu di negeri yang jauh gitu kan, namanya Bakkah atau Makkah. Wis kayak gue, istri yang pertama hamil juga, melahirkan putra yang bernama siapa? Ishak. Berarti Nabi Ibrahim punya, terkenal ya ada dalam Qisasul Anbiya, punya putra dua dan punya istri dua. Dari Hajar punya putra namanya Ismail, dari Sarah punya putra namanya Ishak. Dan nantinya akan kita pelajari dalam ayat-ayat nanti kisahnya Ibrahim dan kisahnya Ismail alaihis salam. Penuh doa, penuh kisah dan penuh doa. Kita awali dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 126. Pernah kita sampaikan sudah agak lama di Masjid At-Taqwa sebelum corona, dalam kajian tafsir corona apa pas corona nggih Pak Gun, saya agak lupa itu dulu. Dalam kajian tafsir kita sudah melampaui ayat ini. Surah Al-Baqarah juz 1 ayat 126. Di sana Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, dikisahkan, wa idh qala Ibrahimu rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Doanya sinten? Nabi Ibrahim. Dan ingatlah ketika Gusti Allah menceritakan ketika Ibrahim berdoa, qala itu berkata, berdoanya siapa? Nabi Ibrahim. Rabbi wahai Allah, ij'al hadza, jadikanlah hadza ini baladan, negeri ini, negeri Bakkah, negeri Makkah, amina, negeri yang aman, negeri yang suci. Maka disebut juga Makkah al-Mukarramah, Makkah yang suci, yang di sana tidak ada, disebutkan tidak ada pertumpahan darah, dilarang untuk bertengkar, berperang, itu la yajuz, tidak boleh. Warzuq ahlahu, dan berikanlah rezeki ahlahu, kepada penduduknya, minas samarati, dari buah-buahan. Kita tahu negeri Makkah ketika Ibrahim datang membawa istri dan anaknya, jangankan air, rumput saja tidak mau tumbuh. Suket bae mboten purun dikil teng mriku. Banyu nggih mboten wonten. Benten nang ngene jenengan teng Mandiri aja, teng Merden atus niku nggih. Nandur ketela bae suket melu dikil kan atus niku. Saking subure tembok mawon cok wonten sukete. Subur sangat nggih. Ya, jun tembok wae ada sukete, jangan luar biasa kan. Nah, teng mriku tanah itu disebutkan waktu itu ketika Ibrahim meninggalkan Ismail bayi waktu itu, wah, jangankan air, rumput tidak mau tumbuh. Perbekalan habis,
Hajar itu dalam filosofinya itu kan kemudian mencari air. Oh, di sana tuh ada air. Jebule fata morgana. Kan gitu. Diparani mboten wonten. Kemilau fata morgana. Pancaran sinar matahari gitu kan. Nah, jebule sanes air. Bukan air. Ngelihat lagi ke ujung sana. Diparani ternyata bukan air, fata morgana. Waduh, kayak gak ada air. Nyelinguk mereka malih. Oh, di sana kok ada air lagi gitu kan. Nah, sampai ping pitu berlari-lari sampai 7 kali. Maka itulah awal mulanya kisah dalam ibadah haji napa? Sa'i. Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Ternyata di Sofa itu airnya fata morgana, air perkiraan, ternyata bukan. Di sana juga bukan, sampai 7 kali. Nah, jebule malah rezekine kowe di bawah teng samparane bayine Ismail itu. Ketika Ismail sudah sangat haus, kelojotan itu kan, kemudian ada sumber mata air. Nah, Ibrahim berdoa, Rabbi ja'al hadza baladan amina, wahai Allah, ij'al hadza, jadikanlah negeri ini adalah baladan amina, negeri yang aman, warzuq ahlahu minas samarati, dan berilah rezeki kepada penghuninya, kepada penduduknya, minas samarati, dari buah-buahan. Samarat jamak dari samrah. Samrah itu buah satu, samarat buah-buahan. Berarti kathah napa sekedik? Kathah, banyak. Kita saksikan setelah Ibrahim meninggalkan Ismail muda, kemudian ternyata juga informasinya datang banyak orang. Diinformasikan masih dalam Qisasul Anbiya itu, datanglah suku Jurhum. Kan gitu, membawa apa? Membawa kebaikan, membawa buah-buahan, membawa kehidupan. Sampai sekarang, kan gitu. Lanjutnya, man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman, barang siapa yang percaya di antara mereka billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, hari kiamat. Jadi semua didoakan oleh siapa? Oleh Ibrahim alaihis salam. Negerinya didoakan, penduduknya didoakan. Nah, kita punya tanah, kita punya negeri, sampun dongan apa dereng jenengan? Ya Allah, moga-moga mandiri aja kowe negeri yang aman. Moga-moga penduduknya juga penduduk yang aman, penduduknya banyak dikasih buah-buahan. Sampun apa dereng? Dereng. Nah, maka didoakan. Pekarangan jenengan didoakan. Pekarangannya kan kadang ada pohon pisang, pohon apalagi mangga gitu ya. Oke, dene ora wen-wen manggane dongan ini ya. Nah, warzuq ahlahu minas samarat. Ya Allah, moga-moga ki wit manggane nyong ki woen. Kan begitu. Wit rambutane woen, durene juga woen. Batire duwe wit duren wowen, malah wit durene dhewe kembang tok, kembange pada rogol, kan gitu. Dongani niki. Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat, dan berilah rezeki kepada penghuninya, penghuni pekarangannya dhewek maksudnya niku. Ada buah-buahan itu ya buah-buahan sing tikil yang sampai berbuah sungguhan. Mboten wit tok kados niku. Bahkan disebutkan anggar wit tok mboten buah kepengine dikapakaken ditegor, diganti dengan pohon yang lain gitu. Semuanya. Kemudian Allah juga sebagai sifat Rahman Rahimnya ternyata tidak hanya tadi kan dibatasi man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Nggo wong sing beriman karo beriman marang Allah, karo beriman marang hari akhir.
Ternyata orang wong sing iman tok wong sing kafir juga diparingi. Kafir juga dikasih. Nih, kemudian Allah menjawab, Allah mengatakan wa man kafara. Barang siapa orang yang kufur, orang yang kafir, fa umattiuhu qalila, juga akan kami beri nikmat qalila, tetapi apa? Sedikit. Summa atarruhu, kemudian akan kami paksa dia, orang-orang kafir itu, ila adzabin nari wa bi'sal masir. Kemudian kami paksa dia kepada azab neraka, dan azab neraka itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ini jawaban. Jadi kafir itu lawan dari muslim. Ada orang kafir, ada orang muslim. Jadi ini doa Nabi Ibrahim mendoakan negeri sana. Bahkan kita rasakan sampai sekarang. Ada doa yang lain masih lanjutannya. Al-Baqarah 127. Tadi Al-Baqarah 126. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Lengkapnya dari depan, kisahnya. Tadi doanya, kisahnya. Wa iyyarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa id, dan ingatlah, yarfa'u meninggikan, rafa'a yarfa'u, dan ingatlah ketika yarfa'u meninggikan, Ibrahimu, Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu meninggikan al-qawaida, qawaid atau qaidah atau asas atau pondasi, minal baiti, dari Baitullah. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam meninggikan asas-asas atau pondasi-pondasi minal bait, dari Baitullah. Jadi Nabi Ibrahim itu meninggikan. Berarti sebelumnya sudah ada atau belum? Sudah ada. Bahkan sejarahnya itu Nabi Ibrahim ketika menaruh siapa? Bayinya waktu itu sudah tahu atau belum ada Ka'bah di situ? Sudah tahu. Dalam surat ketika Nabi Ibrahim berdoa, tertera dalam surat Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati, wahai Allah. Ini penuh doa nih Ibrahim. Rabbana, wahai Allah, inni sesungguhnya saya askantu meninggalkan min dzurriyyati dari sebagian keturunan saya. Dzurriyyah niku keturunan. Biwadin ghairi dzi zar'in, di suatu lembah, karena mandan mengingsor maka disebut wad. Ghairi dzi zar'in, yang tidak memiliki tanaman, inda baitikal muharram, dekat dengan rumahmu. Inda bisa berarti dekat, bisa berarti di sekitar. Baitika, rumahmu, al-muharram, yang dihormati, yang disucikan. Ini doa ini ketika Nabi Ibrahim meninggalkan siapa? Ismail, bayi Ismail. Berarti ketika
dalam tadi Al-Baqarah 127 menjadi dasar bahwa sebelumnya sudah ada asasnya dan Nabi Ibrahim sudah mengetahui bahwa di sana sudah ada asas, sudah ada qawaid. Ya, sudah ada tanda gitu kan, menjadi qawaid Baitullah itu. Nah, kemudian Nabi Ibrahim meninggikan pondasi itu. Wa Ismailu, dan juga Nabi Ismail. Ketika kita belajar bahasa Arab, di sini ada dua fa'il, ada dua pelaku, yaitu pertama inggih menika Ibrahim, yang kedua siapa? Ismail. Pelakunya dua kali, yang meninggikan pondasi Ka'bah inggih menika Ibrahim dan Ismail. Kita bertanya, kenapa pelakunya itu tidak dijejerkan gitu ya? Kenapa tidak wa iyyarfa'u Ibrahimu wa Ismailu al-qawaida minal bait? Kenapa dipisah? Ternyata menjadi pelaku utama adalah fa'il yang pertama, inggih menika Nabi Ibrahim. Seandainya Ismail mboten ngrewangi, seandainya itu tidak mengapa, ora apa-apa gitu kan. Tapi ada pelajaran di sini. Kenapa Ismail dibelakangkan? Pelakunya loh, bukan jejeran kali wa yarfa'u Ibrahimu wa Ismailu al-qawaida minal bait. Ternyata pelajarannya pelaku utama adalah Ibrahim dan pelaku kedua Ismail. Berarti Ismail itu membantu bapaknya. Ini sebagai anak yang berbakti. Ketika bapaknya lagi bekerja, bapaknya lagi pahal, bahasa merdene nggih. Bapak lagi pahal sedang bekerja, putrane sing jenenge Ismail kuwe peka kepada bapaknya, Pak, apa yang bisa saya bantu, kan gitu. Yang bisa ngrewangi nopo, Pak. Nah, berarti Ismail adalah anak yang peka, bertanya kepada bapak. Akan putrane jenengan pekan apa mboten? Jenengan sing pahal iku ya, putrane jenengan Pak nyong ngrewangi nopo iku ya. Janganin bocah sing kaya iku diperintah bacok semaya, cok mboten purun. Kan kayak gue. Lah anak yang tidak peka disebut anak yang pekok kan nih. Dan sewu, cok kayak gue diperintah orang gelem. Ya akhirnya bocah arti ngapa-ngapa. Bocah wadon iki kados niku, ibune lagi masak di dapur, anak wadone niku boro-boro ngrewangi, malah dolanan apa? HP. Astagfirullah. Putrane jenengan ta mboten, Mbok? Ya akhirnya bocah siki kowe bocah wadon gadis cok masak SOP mboten saged iki ya. Masak sop iki ya. Masak sop. Le anu, Nduk, masakan sop ya. Masak sop sih kepripun? Ya itu gara-gara mboten nate ngrewangi mamake atau ngrewangi ibune kan gitu. Nah, Ibrahim niku direwangi teng putrane niku Ismail. Nah, Ismail anak yang berbakti, perintah kepada menawarkan diri kepada bapaknya itu. Sekapil makan yang Pak. Nah, terima kasih. Nah, Pak Gunjen luar biasa nih pelayanannya. Terima kasih Pak Gun, subhanallah. Syukran jazilan. Allahumma at'iman at'amana wasqiman sakana. Nah, saya lanjut ya nih. Nah, jadi Ismail itu orang yang sangat peka. Orang yang sangat peka. Nah, alhamdulillah. Terima kasih Pak Gun. Saya minum. Bismillah. Alhamdulillah. Inilah pelajarannya. Jadi seorang anak harus membantu ayahnya, ngrewangi bapake walaupun mboten diminta. Keton berbaktinya. Ini
Belajar ketika Ibrahim sabar, bapaknya mukur cerita. Nyokok ngimpi kok tok sembelih, kan gitu. Ini belum sampai situ. Maka pelajarannya banyak sekali. Pelajarannya banyak sekali. Keduanya ketika sedang membangun meninggikan pondasi Ka'bah, seraya mengatakan, seraya berdoa. Kenapa seraya? Karena di sini fiilnya itu fiil mudhari. Wa yarfa'u niku fiil napa? Mudhari. Fiil amrnya napa? Rafa'a yarfa'u. Kenapa di sini idiomatiknya atau kalimatnya wa id yarfa'u bukan wa id rafa'a? Kan beberapa ayat wa terusan terusan fi'il madhi. Contohnya wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu pakai fi'il madhi. Ayat sebelumnya juga pakai fi'il madhi. Wa id qala ibrahimu juga fi'il madhi. Lah di sini itu adalah fi'il mudhari. Berlaku terus sambil bekerja, sambil berdoa. Wa yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'al alim. Karo kerja karo ndonga. Maka idealnya juga kita sama. Mungkin ketika jenengan lagi menanam pohon mangga, pohon duren, pohon napa malih lah, pokoknya lagi bekerja atau bekerja apapun sambil berdoa. Sunnahnya seperti ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Allah, taqabbal minna. Keduanya ngomong, doa. Wahai Allah, taqabbal minna, terimalah dari kami amalan-amalan perbuatan kami. Kita bekerja, beribadah kepadamu, mohon diterima amalan kami. Sucikanlah dari sifat syirik, sifat riya. Kenapa? Karena kadang kita itu beramal, kadang pingin karena bukan lillahi ta'ala. Kan sering atus niku nggih, ngaji karena mboten kepenak. Ngaji karena diseng wong pak sinten. Ngaji diampiri ibu sinten. Cok atus niku napa mboten? Nggih bukan? Nah iya. Kuwi jenenge ngaji karena ora kepenak, kan gitu. Ngaji kepeksa maning ya. Jangan ada diampiri nang pak kae kok. Nyo diampiri nang ibu kae lah, dadi kepaksa ngaji kae lah, jan. Kan dongan iki, Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah perbuatan kami, amalan kami, terimalah ngaji kami, terimalah salat kami, terimalah jamaah kami, terimalah saya ikut membangun masjid itu. Wong anu Pak Gun aweh ya 500, saya nyontok aweh ya 500 juga. Kan gitu, cok anu ora kepenak. Jane si aweh garap 50.000 bae lah, ane gue. Maka ndonga. Tapi kita harus bersyukur dihampiri nang bapak atau ibu siapa, terpaksa berbuat baik. Kan lebih baik terpaksa berbuat baik nggih daripada ikhlas tapi berbuat mboten sae, kan niku. Lebih baik terpaksa ngaji daripada ikhlas tapi nah niku. Ikhlas tapi grendengi, kan niku ya. Nah. Pada goal setting sing paling adoh lebih baik terpaksa masuk surga daripada ikhlas masuk neraka, kan kayak gue. Sering saya wong santri rata-rata sing jenenge santri niku nggone mondok niku kan terpaksa. Kok mondok anu gimana? Dipaksa nang bapak kan niku.
takon sing wadon, "Lah kok saya itu diperintah nang mbah?" Wah. Jadi yang betul-betul ikhlas karena diri sendiri itu berapa persen gitu ya. Ada yang ngaku, saya sih karepan dawuh tapi ini diwarai gitu kan. Nah, nanti kalau ditanya oleh Ustadz, nanti jawab ya keinginan sendiri kan gitu. Wah, udah wae gila. Nah, tapi dia harus bersyukur nanti pas sudah lulus, dia bersyukur sekali bisa mondok, syukur. Walaupun awalnya apa? Terpaksa kan gitu. Terpaksa berbuat baik daripada ikhlas tidak berbuat baik kan harus niku. Nah, kayak sing tua begitu niku tidak hanya anak jebule nggih. Sing tua begitu niku bukan ngaji, salat ya kados niku. Nabung, infak kan kados niku harus dipaksa. Siapa yang akan memaksa? Bahkan kalau perlu kita paksa istri kita, kita paksa pasangan kita, walaupun awalnya gila-gilarin nggih. Nah, oh goro plesir malah dhisik ngaji. Kan kados niku. Nah, nanti kita cara pandangnya ngaji itu juga bagian dari plesir, kan gitu. Nggih mboten? Plesir mbok refreshing. Jenengan ngertos pengajian tambah fresh no tambah stres. Nah, anggar tambah fresh niku jenenge pun refreshing, pun terwakili. Anggar tambah stres lah bahaya. Ngerti kan nggih. Lanjut nggih. Innaka antas sami'al alim. Ini doa ketika berdoa ditambahi menyebut asma Allah. Innaka antas sami, sesungguhnya engkau adalah Maha As-Sami, Maha mendengar, Al-Alim, Maha mengetahui. Pakai Maha. Kalau bukan Maha namanya Al-Alim. Kalau Sami, As-Sami. As-Sami yang mendengar, Al-Alim yang mengetahui. Maka orang yang berilmu disebut Al-Alim. Ngaini dawa, alim. Orang yang mengetahui, seringan para alim, para ulama, itu orang yang mengetahui, orang yang berilmu, orang yang pinter. Nah, kalau Al-Alim maha pinter, maha berilmu, maha mengetahui. Pakai maha. Nah, ini bedanya Al-Alim dan Al-Alim. Dan sepinter-pinternya manusia disebut Al-Alim, tidak sampai level Al-Alim. Nah, ini bedanya. Nah, ini disunnahkan ketika berdoa menyebut asma Allah, innaka antas sami'al alim. Tidak sampai situ saja doa Nabi Ibrahim. Melanjutkan doanya Nabi Ibrahim dan Ismail, kemudian melanjutkan Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wahai Allah, waj'alna, dan jadikanlah kami muslimaini, dua orang muslim, nyong karo anak nyong, saya dan Ismail ini muslimaini laka, orang yang berserah diri kepadamu. Jadikanlah saya Ibrahim dan anak saya ini yang bernama Ismail dua orang yang berserah diri, dua orang muslim, muslimain, muslim satu, muslimun dua, muslimain, nyong karo anaknya nyong iku lho ya. Nah, jenengan sampun nate ndongan apa dereng nyong karo anaknya nyong iku ya. Jenengan dua anak pinten kathah nggih, misale karo anak pertama doa gun siji, ya Allah moga-moga nyong karo anak lanange nyong iki dua orang muslim sing Islam yang berserah diri padamu wahai Allah. Doakan secara spesial, khusus. Aja dijorna baen, golite yang doa dewek, jangan. Bareng-bareng le, ayo berdua kita ndonga. Moga-moga nyong karo kok
karo nyong, kok karo bapak kayak donga kita berdoa bersama. Itu sampai tataran detail. Karena anak itu kalau nggak diajari kadang tidak bisa atau belum bisa itu ya. Kadang kita berperasaan lan wis gedhe iki gitu kan. Nah, ternyata anak-anak kita juga ketika habis sholat langsung pergi, nggak berdoa. Doanya nanti Pak, nanti kapan? Ternyata juga enggak juga kan gitu. Nah, sampai level itu supaya anak kita itu pintar berdoa. Itu masih hidup lah. Kalau sudah meninggal, kalau kita sudah meninggal kan gitu, apakah anak kita sudah kita ajari ketika mendoakan kita ketika nanti wafat. Rabbana waj'alna muslimaini laka, wahai Allah jadikanlah saya dan anak saya dua orang yang berserah diri kepadamu, wa min dzurriyyatina, dan tidak hanya saya dan anak saya ini, tapi juga wa min dzurriyyatina, dan juga anak keturunan saya, ummatan muslimatan laka, menjadi umat, menjadi kaum muslimatan laka, yang berserah diri padamu wahai Allah. Muslimah itu untuk jamak, untuk jamak ummah. Ummah itu segolongan kaum. Maka kaum keturunan dzurriyah itu adalah dzurriyah yang berserah diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan dari sekarang jangan sampai anak kita, cucu kita itu murtad. Murtad niku napa nggih? Keluar dari Islam. Aja nganti anake dhewek, putune dheweke keluar dari Islam. Apa tumon wong kaya gue? Masyaallah ada. Beberapa kali saya itu melihat orang masuk Islam. Ternyata ketika saya disuruh melanjutkan, ketika sudah syahadat, Pak, kewajiban orang Islam, terus saya terangkan, sholat 5 waktu, nanti puasa, nanti zakat. Dia jawab, saya sudah tahu Ustaz. Loh kok sudah tahu? Ya karena saya dulunya Islam gitu ya. Nah, ternyata dia Islam, murtad, ngajuk murtad, melebung Islam maning kan begitu. Masalah. Dan itu saya sudah 2 kali kasus seperti itu. Nah, di Kecamatan Purnegoro kan gitu. 2 kali kasus sing apa namanya murtad masuk Islam lagi gitu kan. Nah, ini doanya beliau supaya keluarganya, anak keturunannya tidak ada yang murtad. Bagaimanapun caranya pokoknya. Gitu kan? Kemudian wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwab ar-rahim. Wa arina manasikana, dan tunjukinlah kami tata cara ibadah. Manasik, tata cara ibadah. Secara umum manasik itu adalah tata cara ibadah ketika apa? Haji. Maka sering ada istilah manasik. Ketika kita ambil letterleknya, manasik berasal dari kata nusuk. Nusuk juga tata cara ibadah, tidak hanya haji dan umroh, tapi semua ibadah, tata caranya, ajari. Kan ada wa nusuki wa mahyaya itu kan, terimalah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu ibadah, tata cara ibadah. Ya Allah, tunjukilah saya, ajarilah kami semua tata cara ibadah yang baik dan benar. Kan gitu. Sama kita juga mengajari anak keturunan kita sampai level detil. Level detil itu, detil siapa ya? Ya level yang paling kecil lah. Kepada anak kita, kepada cucu kita. Karena saya pertamanya itu juga saya percaya sekali kepada orang. Mohon maaf, saya punya anak gitu ya. Saya punya anak. Saya masukkan madrasah. Saya masukkan TPQ. Saya suruh ngaji di musola. Kadang-kadang yang melu ramane yang ngaji, kan gitu. Nah, suatu ketika saya terkaget-kaget saja ketika saya wudu bareng anak saya. Ketika wudu niku ini keran gitu ya, kayak gini dong. Baik itu kemudian dia pakai lengan panjang hanya digulung hanya segini.
Nah, betulnya tok toyane. Nah, ketika saya lihat pakai wudhu sampai kaki, ini kan celana panjang kayak gini tok, serot, 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 kayak gitu tok. Nah, akhirnya saya kan istighfar. Loh, bit kok wudhunya kepriwen? Ya biasa kados niki Pak. Nah, itu karena saya terlalu percaya. Karena saya masukkan madrasah, wis kalau bokna madrasah. Tok TPQ, nah saya masukkan TPQ, kan gitu. Ngaji ke musola. Nah, mungkin bisa jadi guru MI-nya wis ndel-ndelen lagi anak Pak Agus, anak Ustad iki. Wali ngerti dewek, kan gitu. Guru TPQ-nya ya kayak gue. Kayak Pak Agus iki, guru pondok, ini pinter wis. Lah ketika saya bersama ya anak saya wudhu, kok wudhunya kayak gue. Mbok yang badan terharu karena badan gila, ini gue kan. Nah. Wis tok ngendel-ndelen jebule, itu anak sudah gede, wis sepit gitu kan. Nah, wudhunya gini kayak, berarti kan saya terlalu percaya ndel-ndelen kan gitu. Nah maka ketika kita belajar kepada Nabi Ibrahim karo Ismail aja terlalu ndel-ndel, didik langsung anak kita. Walaupun anak kita wis ngaji menganah, wis ngaji mengene, langsung diperhatikan, dipantau, kan gitu. Maka sebetulnya nih sampai sini, kan gitu, sampai sini loh. Karena ketika anggota wudhu itu tidak dibasuh semua menjadi tidak sah. Syukur mengdhuwur maning. Kenapa? Karena anggota wudhu yang dulu diwudoni bekasnya nanti itu mencorong nanti di surga, kan gitu. Lah ketika kaki yang dikulahi banyu hanya depannya tok, belakangnya enggak kulah, gitu kan? Nanti menjadi perkara ibadah yang lain, sholatnya, kan gitu. Sampun dugi level niku napa dereng jenengan nggone manto putrane? Putrane wis gede Pak, wis bojo lah. Wis putu kan gitu. Wis ora kober manto putra sing pun gede nggih. Jangan kira wis tayang dewek putra sing wis gede sing wis dua anakku jenengan wis putu. Bahkan saya survei Ramadan kemarin banyak orang dewasa tidak sholat taraweh. Nyong waktu itu saya ngajar di SD. Saya izin ke kepala, Bu, boleh nggak saya sehari atau 2 hari ngajar di SD ini, gitu kan? Nyong kepengin ulang SD. Oh ya kebetulan Ustaz, silahkan. Pilih kelas yang mana? Saya pilih kelas 5 dan 6. Wah. Suatu hari saya ngajar kelas 6, suatu hari saya ngajar kelas 5, kan gitu. Saya survei yang bisa baca Quran ngacung dari tak hitung anaknya, dari sekitar 20 lebih gitu ya. Yang bisa baca Quran itu hanya 5 orang. Terus yang tadi malam sholat tarawih ngacung, yang ngacung sekitar 5 bersama umaning gitu ya. Yang tadi subuh ngacung ini sekitar itu juga, baca 5 atau 6, itu dari 20 lebih. Berarti kan 20%, seperapate kan gitu. Loh, kamu nggak dimarahi bapak nggak sholat subuh? Mboten, wong bapak gue mboten sholat gitu. Berarti jangan dikira dewasa wis tayang dewek terus nglakoni dewek, belum tentu kan gitu. Ini wana wis kaplak nggih kepriwe carane supaya tidak pediren kan kayak gue. Wong wis tuwa ngene diomongi masalah sholat. Kan gitu. Bahkan ada suatu kampung dalam satu RT kakaknya ke 70. Ketika saya tanya kakaknya temen iki pinten 70, ning sholat mau 4.
bocah wong papat itu ya. Padahal kakaknya di RT itu 70-an. Berarti hanya berapa persen yang sholat? 70 kalau satu kakak isinya 2 lah, minimal 2, berarti kan 140. Kan ada yang 3, ada yang 4 kakaknya ya isinya ya. Nah ini 2 saja sudah 140. Kok sing sholat hanya orang 4 yang datang jamaah lo ya. Berarti berapa persen? Jauh sekali. Itulah kita. Buntang jenengan. Jadi jenengan survei kecil-kecilan di RT jenengan berapa kakak, sing sholat maring masjid berapa orang, kan ngatus niku, berapa persennya. Nah jere anggar garap jaya umat Islam mau jaya itu anggar sholat subuh wis seperti sholat Jumat. Nah, artinya masyarakat itu sudah banyak yang sholat berjamaah subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Nah, mun jambulun niki nggih. Wah, samudrin berarti. Masih ini. Wah, sebenarnya masih 129 itu ya, masih ya. Dilanjutkan pertemuan mendatang insyaallah lain waktu nggih, ditulis di situ sampai 128. Berarti materi kita adalah doa Nabi siapa? Ibrahim dalam 127 dan 128. Ini doa Nabi Ibrahim banyak gitu ya. Nah kita baru dua. Dan mungkin kalau kita mutasalsil, kita rantai, kita itu akan banyak menemui doa-doa Nabi Ibrahim, doa-doa Nabi Ismail juga. Para sedulur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah di penghujung acara ini kita berdoa pada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, menerima puasa kita, menerima sholat kita, menerima membaca Al-Quran kita, menerima zakat, infak, wakaf, sedekah kita. Dan kita doakan yang sedang melaksanakan haji nantinya menjadi haji yang mabrur dan mabrurah, dan kita yang belum melaksanakan untuk segera bisa menyusul melaksanakan rukun Islam yang kelima. Dan semoga Allah juga mengampuni dosa-dosa kita, dosa anak-anak kita, dosa istri atau suami kita, dosa ayah ibu kita, dosa mbah buyut kita, dosa guru dan pemimpin kita, dosa kaum muslimin muslimat baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian apa yang kami sampaikan, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Ngapunten nggih? Ikhlas nggih? Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kajian pagi ini sudah berakhir. Materi hari ini masih ingat Bapak Ibu, doa Nabi Ibrahim. Itu terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 127 dan 128. Barangkali pada jamaah ya, barangkali ingin dihafalkan dongannya, nanti buka Al-Quran
126, 27, 28. Ya. Agar kita nanti bisa diamalkan tadi sarannya ondonga ketika kita beraktivitas apapun biar dijawab oleh Allah senantiasa berdoa. Monggo kita akhiri bersama-sama dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Saya antarkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.